Kali ini yang akan kita bahas adalah pola kalimat yang lebih lengkap daripada pada tutorial sebelumnya ya. Oke, di sini kalimat yang akan kita gunakan adalah yang berpola subjek wa keterangan objek o verba. Jadi di sini beberapa komponen sudah termuat ya. Nah, kemudian mengenai keterangan ini bisa berupa keterangan waktu, kemudian keterangan pelengkap atau keterangan tempat di sini, kemudian keterangan penyerta. Seperti apa saja dalam bahasa Jepang, ini biasanya kalau keterangan waktu itu diikuti partikel ni ini artinya pada. Kemudian de ini artinya bisa dengan menggunakan alat tentunya ya, atau di artinya. Kalau di sini tempat ya, maka di sini di artinya. Kemudian to ini artinya dan atau dengan sebagai keterangan penyerta. Nah, kalimat-kalimatnya seperti apa? Kita lihat. Watashi wa tabemasu. Watashi wa tabemasu. Saya makan. Nah, ini masih kalimat tunggal ya. Jadi saya makan, belum ada objeknya, keterangannya belum ada. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan objek di sini? Watashi wa gohan o tabemasu. Watashi wa gohan o tabemasu. Saya makan nasi. Jadi tabemasnya ketika muncul kata baru, dalam hal ini objek, maka tabemas dia akan mundur ke belakang. Maka di sini ada objek gohan ya. Watashi wa shokudo de gohan o tabemasu. Watashi wa shokudo de gohan o tabemasu. Saya makan nasi di kantin. Nah, ketika muncul keterangan tempat pada kalimat 2, klausa gohan o tabemasu ini bergeser ke belakang karena ada keterangan tempat. Jadi disisipkan setelah wa. Saya makan nasi di kantin. Ini shokudo de gohan o tabemasu. Lalu muncul lagi kata keterangan penyerta di sini. Watashi wa shokudo de watashi wa tomodachi to shokudo de gohan o tabemasu. Watashi wa tomodachi to shokudo de gohan o tabemasu. Saya makan nasi di kantin dengan teman. Nah, di sini ada kata teman, maka shokudo de gohan o tabemasu bergeser lagi ke belakang ya. Muncul lagi keterangan waktu di sini. Watashi wa 1時に友達と食堂でご飯を食べます。私は1時に友達と食堂でご飯を食べます。Saya makan nasi di kantin dengan teman pada jam 1. Nah, di sini jam 1 adalah keterangan waktu, diikuti ni pada jam 1 ya. Nah, ini kalimat yang lebih lengkap. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Watashi wa 1時に友達と食堂でご飯を食べます。Ini sama seperti kalimat sebelumnya. Saya makan nasi di kantin dengan teman pada jam 1. Nah, untuk keterangan, kata keterangan ini bisa disaling tukarkan ya. Misalnya kita ingin ini dulu, misalnya kita letakkan tomodachi-nya di sini, ichiji-nya di sini. Maka watashi wa tomodachi to ichiji ni shokudo de gohan o tabemasu. Jadi saya makan nasi di kantin pada jam 1 dengan teman. Atau misalnya shokudonya akan kita pindahkan ke sini, tomodachi ke sini. Ya, jadi watashi wa shokudo de ichiji ni tomodachi to gohan o tabemasu. Ya. Jadi untuk kata keterangan itu bisa disaling tukarkan posisinya. Kalau untuk gohan o tabemasu ini sebagai objek dan verba ini biasanya di akhir kalimat, jadi paling belakang ya. Oke. Namun sebaiknya ini posisinya seperti tadi ya. Sebaiknya dalam yang kalimat yang lebih efektif dalam bahasa Jepang itu biasanya adalah seperti ini. Jadi kalau ada keterangan waktu itu biasanya dekat dengan wa-nya. Ichiji ni ya, jam 1 ini biasanya dekat dengan wa. Kemudian kalau keterangan tempat, kemudian ada objek, ada verba, ini biasanya keterangan tempat di dekat objek dan verba ini. Tapi kalau misalnya kita menggunakan
pola yang tadi yang di saling tukarkan itu juga tidak apa-apa sebenarnya. Baik, ini mengenai tutorial struktur kalimat bagian kedua.